Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan ilmu sosial budaya dasar yang pertemuan kelima dengan materi manusia dan peradaban. Antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang sangat erat karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai kodratnya. Suatu peradaban timbul karena ada yang menciptakannya, yaitu diantaranya faktor manusianya yang melaksanakan peradaban tersebut. Pengertian peradaban. Istilah peradaban merupakan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika. Manusia yang beradab berarti manusia yang memiliki akhlak mulia, kesopanan, dan budi pekerti yang baik. Sedangkan manusia yang tidak memiliki akhlak mulia atau yang tidak memiliki kesopanan dan tidak halus budi pekertinya adalah manusia yang tidak memiliki adab. Adab erat hubungannya dengan 4 hal, yaitu moral, norma, etika, dan estetika. Moral adalah nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Sedangkan norma adalah aturan atau pedoman menentukan suatu yang baik dan salah. Sedangkan etika adalah nilai-nilai tentang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan estetika adalah segala sesuatu yang mencakup keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan di sini sangat besar pengaruhnya terhadap peradaban. Misalnya kita lihat negara-negara maju yang memiliki pendidikan yang sangat baik, berbeda dengan peradaban di negara yang sedang berkembang. Yang kedua adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita ketahui bahwasannya dahulu sebelum adanya teknologi seperti sekarang, peradaban kita ketika ingin berkomunikasi, maka kalau dahulu kita mengumpulkan masyarakat. Nah, sekarang untuk berkomunikasi sudah sangat mudah, bisa melalui telepon ataupun melalui sosial media. Terakhir adalah cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa ini akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Hal itulah kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Tahapan peradaban ada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah tahapan peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dari budaya beramu ke bercocok tanam atau revolusi agraris. Yang kedua atau gelombang kedua sebagai tahapan peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, dan mesin lainnya. Nah, ini ditandai dengan revolusi industri. Revolusi industri 1 itu ditandai dengan mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia. Sedangkan revolusi industri kedua itu ditandai dengan penemuan mesin uap. Selanjutnya penemuan mesin tenaga listrik itu merupakan revolusi industri 3. Selanjutnya adalah gelombang ketiga. Gelombang ketiga merupakan tahapan peradaban informasi. Di sini ditandai dengan penemuan teknologi informatika dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Nah, pada gelombang ketiga ini merupakan revolusi industri 4 karena segala sesuatu diatur oleh komputerisasi dan robotik. Faktor penyebab perubahan peradaban ada 2 faktor. Yang pertama faktor intern atau faktor dari dalam, di mana faktor yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, dengan bertambahnya atau berkurangnya penduduk ini sangat berpengaruh terhadap perubahan peradaban. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan terbaru. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Yang keempat adalah pemberontakan dalam masyarakat. Nah, dalam faktor intern ini, keempat-empat faktor tersebut itu sangat mempengaruhi perubahan peradaban.
Yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar, di mana faktor ini adalah faktor alam yang berubah. Jadi dengan perubahannya alam itu juga dapat mempengaruhi perubahan peradaban. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan lain. Dengan adanya kebudayaan dari luar itu juga sangat mempengaruhi perubahan peradaban yang ada di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang akan dibahas adalah masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berbudaya namun mampu berinteraksi dengan dunia luar yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat, di mana masyarakat memiliki motivasi dan inisiatif individual. Karakteristik masyarakat madani ada 6. Yang pertama, ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua adalah demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi merupakan kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Yang keempat adalah pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kelima adalah keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian dan proporsional antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Terakhir adalah supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Kendala untuk mencapai masyarakat madani. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi sosial yang belum stabil. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kelima adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar. Yang keenam adalah kondisi sosial politik yang belum pulih atau yang belum stabil. Peranan pemberdayaan masyarakat madani. Yang pertama adalah pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendidikan dan pendapatan. Yang kedua, advokasi masyarakat. Artinya membela hak-hak dan kepentingan masyarakat karena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak. Yang berikutnya adalah kontrol terhadap negara. Selanjutnya menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekanan. Syarat proses menuju masyarakat madani yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Itu tercermin antara lain dari kemampuan tenaga profesionalnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Itu merupakan atau
mampu mengatasi ketergantungan agar tidak menimbulkan kerawanan terutama bidang ekonomi. Yang ketiga adalah semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri berbasis kerakyatan, yang berarti ketergantungan kepada sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil atau tidak ada sama sekali. Yang keempat adalah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh, serta berwawasan global. Syarat masyarakat madani yang pertama adalah ketertiban dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua adalah adanya kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan. Yang ketiga adanya kemerdekaan memilih pemimpinnya. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, apakah masyarakat Indonesia termasuk ke dalam masyarakat madani? Dan jelaskan, jika iya, jelaskan, dan jika tidak, berikan penjelasan menurut pendapat kalian. Demikianlah untuk pertemuan hari ini pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kita lanjutkan minggu depan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.